ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih dalam event mingguan Zoom webinar rutin bersama GK Invest dan tentunya sama aku Modesta dan juga ada Pak Yoyo. Nah, teman-teman, aku mau ngucapin juga selamat Hari Raya Waisak bagi yang merayakannya ya kemarin dan aku mau info juga bahwa masih ada campaign yang masih berlaku, yaitu teman-teman di rumah bisa mendapatkan kesempatan holiday gratis ke beberapa destinasi yang tentunya sangat menarik ya, dan juga ada juga hadiah-hadiah emas yang juga lumayan bisa didapatkan untuk teman-teman. Nah, hari ini Pak Yoyo akan mengupas tuntas materi hari ini yaitu cuan trading dengan averaging, kenapa tidak? Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung edukasi hari ini. Averaging merupakan teknik manajemen risiko yang cukup ekstrim karena kita beli pada saat masih ada pembelian yang merugi sebelumnya, yang bertujuan agar mendapatkan harga rata-rata yang lebih terjangkau untuk melepas semua posisi. Banyak trader yang untung pada awalnya namun rugi besar pada akhirnya. Maka hati-hatilah menggunakan metode ini. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami dan lakukan. Mari kita simak dalam diskusi online interaktif. Educational Safe Trading Easy Profit bersama Pak Yoyo Catur Utomo. Silahkan Pak Yoyo. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa teman-teman semuanya sehat selalu dan berlimpah rezeki ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul cuan trading dengan averaging. Kenapa tidak? Pahami syaratnya, lakukan trik cuannya, buat money manajemennya, gunakan lot tradingnya yang ideal ya, dan juga gunakan tool trading yang pasti saya akan bagi-bagi tool trading juga ya di sini ya. Oke, langsung sebelum saya untuk lanjut materi, saya ada beberapa pertanyaan ini ya. Nah, teman-teman silakan dibaca ya. Sepakatkah teman-teman sekalian bahwa apapun bisnis itu mempunyai resiko? Halo, siang Pak Ade. Gimana menurut Pak Ade? Apakah semua bisnis itu mempunyai resiko? Sepakatkah? Sepakat, Pak. Ya, yang lainnya bisa jawab juga via chat ya. Terus pilih mana? Serahkan uang yang A ini ya. Nggak perlu tahu kerjanya gimana. Pokoknya untung aja deh. Namun resiko tidak kita ketahui. Padahal kita sepakat bahwa resiko itu selalu ada di dalam bisnis apapun. Kemudian yang B, mengelola uang sendiri, cara kerjanya sangat paham, keuntungannya buat kita semua, memahami resiko, dan bisa mengelola resiko itu sendiri. Oh, Pak Isme Krisman, Mas ya, dari kota mana ini Pak? Pengundangnya siapa? Dari Gunung Sitoli, Pak. Saya dapatnya dari Telegram, Pak. Gunung Sitoli itu Pulau Nias, Sumatera Utara. Sumatera. Yang sebelah barat. Oh iya. Sumatera Utara. Lumayan jauh ya, kalau berenang nggak sampai-sampai itu ya. Selamat bergabung Pak. Manggilnya Pak Krisman ya. Ya Pak Ismet aja Pak. Oke Pak Isman. B. Ada lagi ini tulisannya Arab nih ya, selfie. B. Nah, gini aja, adakah yang memilih A? Nggak ada ya? Oke deh. Tentunya teman-teman yang bergabung dalam edukasi ini punya mindset yang sama ya. Ingin tahu gitu. B saja. Karena sebenarnya yang ingin pokoknya untung itu bukannya tanpa resiko, tapi dia nggak tahu resikonya, belum tahu gitu loh. Mungkin juga ditutup-tutupi gitu loh oleh yang ngajak tentunya ya. Oke, kalau kita sepakat bahwa bisnis apapun mempunyai resiko, kemudian kita memilih
mengelola uang sendiri, cara kerjanya paham, keuntungannya buat kita semua, memahami risiko dan bisa mengelola risiko itu sendiri. Setelah itu pengembangnya silakan nanti pendelegasian. Pendelegasian itu kalau dalam trading bisa aja dengan sebuah tim atau bisa dengan sebuah expert advisor gitu. Kita lanjut. Tidak ada trader itu sukses tanpa rugi. Trader sukses bukanlah seorang yang tidak bisa rugi. Tidak bisa rugi ya di sini. Wah, bahasa Inggrisnya tolong dibacain ini, Bu Desta, Mbak Desta. Oke. Pak Yoyo. Yang mana nih Pak Yoyo? Ya ini yang di slide. Oke. Don't pray to easy life, pray for the straight to endure the difficult one. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah, berdoalah untuk kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang sulit. Oke, selanjutnya. Jangan belajar trading dengan tujuan supaya tidak rugi. Tidak ada gunanya. Tapi belajarlah trading supaya kalau rugi tidak langsung KO atau margin call atau bangkrut. Tidak mau rugi ya jangan ikut trading. Ya, ini Bu Mbak Desa. We cannot control the sea, but we can direct our ship. Kita tidak bisa mengendalikan laut, tapi kita bisa mengarahkan kapal kita. Nah, ini beberapa kata-kata yang bukan dari saya pribadi ya. Ini saya kutip dari beberapa trader-trader sukses. Nah, ini yang paling mengena sekali bahwa nggak mungkin kita menyuruh laut itu tanpa ombak begitu. Terus kemudian ketika kita berlayar ketika nggak ada ombak, tapi jangan harap nanti sampai seberang sama sekali nggak ada ombak sama sekali. Tapi berpikirlah pada saat nanti ada ombak kita harus ngapain, kita harus tahan terhadap ombak itu. Itu intinya. Entah nanti ketika kena ombak beneran terus numplek ya istilahnya tenggelam, tapi kita sudah ada usaha di situ, sudah mengantisipasi karena di tengah-tengah laut itu ada hal-hal tertentu yang di luar kuasa manusia. Manusia kan cuman berusaha saja. Yang penting kita siap semuanya, segala kondisinya. Oke, kita punya beberapa mindset ya. Itu tadi ya salah satu mindset yang mendasari kita untuk trading. Jadi kalau kita tidak punya basic fondasi mindset yang benar, maka di tengah-tengah trading sesakti apapun jurus kita, ketika goyah dengan mindset ya pasti akan berubah. Martingale dan averaging ini banyak sekali digembar-gemborkan oleh beberapa komunitas trader ya bahwa hal yang menjadi momok begitu ya. Mungkin saat ini kita akan bahas averaging saja ya. Apa bedanya sih? Kalau martingale itu terus buka posisi baru dengan menambah size lotnya atau kelipatannya, sebenarnya tidak harus kelipatannya ya, bertambah begitu aja itu sudah bisa dikatakan martingale. Jadi dari trade pertama, trade kedua itu berbeda-beda jumlah lotnya. Dan sayangnya di situ saat salah ya ditambah lotnya. Dengan harapan sekali benar bisa menghapus kerugian dengan hasil akhir masih untung. Kebalikan dari martingale adalah anti martingale. Jadi kalau anti martingale ketika untung itu lotnya ditambah ketika untung. Tapi kalau martingale ketika rugi lotnya ditambah. Sedangkan averaging adalah kebalikan dari pyramiding ya. Kalau pyramiding itu kalau plus untung itu lotnya trade lagi tapi lotnya tetap, trade lagi tapi lotnya tetap. Tapi kalau averaging biasa ketika rugi itu trade lagi tetapi dengan lot yang sama. Terus buka posisi baru yang selalu searah, misalkan buy ya B, terus sell ya sell, terus ya arahnya dengan harapan akan berbalik dan tidak membutuhkan jarak panjang untuk mendapatkan keuntungan. Averaging merupakan teknik manajemen risiko yang cukup ekstrim yang seperti disampaikan oleh Mbak Desta tadi ya, karena beli pada saat yang masih ada pembelian sebelumnya dan rugi, yang bertujuan untuk mendapatkan harga rata-rata yang lebih terjangkau untuk melepaskan posisi. Ya. Jangan lakukan ini ya. Ini warningnya, jangan lakukan jika psikologis kita tidak siap. Nah, bagaimana untuk kita bisa menyiapkan mindset kita, psikologis kita tadi ya. Kita harus siap ya, misalkan kalau kita mau berlayar itu ya layarnya bagaimana, mesinnya bagaimana, misalkan
bahan bakarnya bagaimana, akomodasinya bagaimana, itu semuanya sudah kita pertimbangkan ya, sehingga ketika di tengah laut ada ombak pun kita tetap siap aja gitu. Nah, oleh karena itu mari kita kupas ilmunya biar kita tetap punya psikologis yang stabil. Gambarannya seperti ini ya, averaging itu. Ketika kita sell di sini, sell ataupun buy ya, kita ini contohnya sell aja. Ketika naik, sell lagi satu lot. Naik lagi, sell lagi satu lot. Naik lagi, sell lagi satu lot. Naik lagi, sell satu lot. Sering kan seperti ini teman-teman? Ayo, siapa yang nggak pernah seperti ini? Saya tanya yang nggak pernah aja. Nggak ada yang jawab, berarti semuanya pernah ini. Buy lagi yang anggapannya bahkan sudah murah nih, makin murah lagi. Nanti biar harga itu berbalik turun seperti ini, bisa clear all di sini. Misalkan yang sell yang di sini nggak perlu menunggu di bawahnya sell yang sana. Nggak perlu sampai sini sudah bisa di clear all, karena di sini minus, 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 di sini plus, 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 plus. Secara keseluruhan masih mendapatkan keuntungan atau plus. Ini tujuannya. Ini tujuan yang umum ya, yang masyarakat trader banyak sekali memakai hal ini. Tapi kebanyakan trader pemula tidak mempunyai perhitungan. Bagaimana sih perhitungan-perhitungan itu? Oke, saya nanti akan berbagi yang namanya sebuah formula, tabel atau skema loss profit ya. Skema di sini nanti bisa menggambarkan berapa sih resikonya bila kita buy lagi sampai 15 level misalkan. Nah, nanti akan saya share-nya sampai 16 level. Misalkan lot pertama itu 0,1, jaraknya misalkan dari buy pertama atau trade pertama sell ataupun buy itu jaraknya katakanlah 200 ya. Ini 20 ini saya gambarkan 200 pip, 200 poin ya. 0,1 berarti nanti akan mendapatkan segini, resikonya kalau cuma level 1 sekian 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 ya. Ini profitnya sekian. Nah, ini resiko terbesarnya sudah terlihat di sana. Itu semuanya nanti akan saya share ya untuk skema ini. Jadi ikuti untuk edukasi kali ini sampai selesai. Karena kalau nggak dihitung secara matematis seperti ini, nggak mungkin kita bisa siap. Jadi benar-benar ini nggak bisa ngawur, pokoknya bayar aja. Nggak tahu resikonya nanti. Ya, nggak ngerti juga modal kita sekian sebenarnya. Kalau modal saya sekian itu cukup nggak sih? Mampu menantang market itu sampai berapa level? Ya kalau nggak mampu ya jangan coba-coba untuk metode seperti ini. Ini peringatan keras ya bagi trader-trader pemula. Pokoknya mati urip ya, mati tenan akhirnya. Karena tanpa perhitungan itu tadi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode averaging ini ya. 1, pembatasan risiko, stop loss, all trade. Jadi pembatasan risikonya kalau dalam averaging itu tidak hanya per trade ya. Bahkan nggak bisa kalau per trade karena ada multi trade nantinya. Jadi buy lagi. Nah, all-nya itu harus punya pembatasan di situ. Pembatasan sekian nanti loss. Yang kedua, penentuan jarak antar trade berikutnya. Jadi ringnya tadi, seperti yang disampaikan sebelumnya, slide sebelumnya tadi ada jarak di situ antar trade pertama dan trade kedua. Apakah boleh jaraknya itu berbeda-beda? Boleh. Terus kira-kira jarak yang ideal berapa? Nah, itulah nanti yang akan menjawab di akhir cerita ini, menjawab itu tentunya dengan trading tool yang saya share nanti. Nomor 3, tambahkan filter untuk trade berikutnya. Nah, kadang kita buy pada jarak sudah ditentukan 200 pip, kita akan buy lagi. Nah, di situ saya sarankan ketika ada sudah memenuhi syarat 200 pip harus buy lagi gitu ya. Nggak perlu langsung buy lagi, tapi perhatikan ada sebuah filter lagi. Misalkan dengan, saya contohkan nanti adalah dengan ADX. Indikator ADX. Ketika pada level tertentu, maka baru boleh buy. Pertama syaratnya sudah 200 poin, yang kedua pada level ADX-nya sudah memenuhi kekuatan yang bisa kita untuk buy lagi atau trade lagi. Gitu. Jadi nggak asal pada jarak tok penentuannya.
Yang keempat, tentukan level dan lot yang ideal sesuai modal tentu ini ya. Gunakan formula Excel untuk tabel skema profit loss seperti yang nanti akan saya share. Pertimbangan statistik dan jurnal untuk kebijakan semua di atas ini juga menentukan jarak yang ideal, lot yang ideal, stop loss yang ideal, dan juga setting-settingnya. Nanti semuanya bisa kita pelajari pada statistik dan jurnal-jurnal tes yang bisa dihasilkan oleh trading tool yang akan saya bagikan. Yang ketujuh, untuk lebih akurat, gunakan trading tool dalam menganalisanya ini ya tentunya. Teman-teman yang sudah punya akun demo, silahkan chat saja, japri saya, akun demonya berapa, nanti akan saya kasih password untuk trading tool-nya. Berikutnya, contoh statistik dari jurnal trading yang dihasilkan oleh tool trading. Seperti ini. Ya, ini salah satu contoh saja ya. Jadi bukan berarti ini sebuah iming-iming ya, atau sebuah janji-janji, atau sebuah kepastian bahwa grafik ini akan bisa terjadi terus-menerus ke depannya. Tapi sekali lagi ini adalah contoh untuk sarana edukasi. Jadi yang saya contohkan ini dengan metode averaging itu dari modal 10.000 ini bisa profit di atas 5.000 ya. Nah, ini jurnalnya. Jurnal seperti ini sangat penting sekali ini untuk mengeluarkan sebuah statistik, sebuah nilai-nilai ideal yang bisa kita keluarkan nanti sebagai trading tool, sebagai sebuah rencana untuk kita bertransaksi di bisnis trading ini. Ini saya contohkan pada bulan ini saja. Jadi data-data ini data konkret ya, 100% kualitinya sama. Jadi pada tanggal ini, menit ini, detik ini harganya Euro USD sama seperti ini. Ini data real. Ini dia melakukan transaksi sell. Apabila mana sih dia sell in itu? Ini kebetulan memakai metode moving average ya. Cross moving average dengan filter ADX. Nah, untuk strateginya bagaimana nanti ya setelah saya sampaikan di jurnal ini. Buyout itu artinya sudah close ya. Jadi buy yang in di sini dia out-nya di 351 ini dengan profit 51 profitnya. Ini ada sell-nya juga profit. Jadi dua-duanya profit, buy-nya profit, sell-nya profit. Ini belum ada penambahan level, ini masih ada level 1. Nah, ini mulai ada averaging nih. Nah, ada buy agregat kedua. Jadi teman-teman kalau trading manual ya, misalkan kalau trading manual teman-teman biar mudah menjurnalnya, itu bisa dengan komen ya teman-teman. Komen itu bisa diisi secara manual. Setelah kita ngisi lotnya, kita ngisi TPSL itu di bawahnya new order itu ada namanya komen. Di situ tulis saja komennya bahwa order ini misalkan dengan MA cross ADX misalkan kayak gitu dengan metode apa lah misalkan biar gampang menjurnalnya. Ketika kita sell di sini jurnalnya di situ itu ada nanti komennya setelah di reportkan di ini ya di toolbox-nya itu ada tulisan komennya. Oh, saya kemarin itu buy dengan metode ini, dengan metode itu. Nah, bisa aja dengan kode-kode yang sudah teman-teman library dulu ya di catatan khusus. Nah, ini ada dua level ini averaging tentunya ya. Dari dua ini yang pertama berarti buy in yang pertama itu, nah ini buy in ini dia belum close, masih buy lagi. Dalam kondisi minus, buy yang ini akan nge-buy lagi di harga 5048 ini. Jaraknya kebetulan ini 300 persis ya. 300 poin di sini antara buy in dengan buy in selanjutnya. Terus kita lihat dan itu seterusnya seperti itu ya. Jadi ada buy, ada sell begitu. Mana yang minus duluan, kalau misalkan minusnya yang duluan itu sell-nya berarti dia akan nge-sell lagi di
jarak yang sudah ditentukan misalnya 300 poin. Tapi jarak 300 poin itu tidak harus selangsung atau buy langsung, tapi melihat dari indikator ADX-nya. Ya nanti saya praktekkan ya setelah ini. Ini ada stop loss juga ada. Stop loss yang ini ya, ini ada 3 stop loss. Loh kok bisa ini ada 3 stop loss ya. Ini ada sell out berulang, ini ada stop loss-nya. Dan kebetulan stop loss-nya ini kok jadinya plus. Nah ini menggunakan trailing gitu ya. Jadi pada level pertama, level kedua itu punya trailing. Pada level pertama itu trailingnya single. Jadi yang di trailing itu cukup dengan trade pertamanya saja. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, lima itu ada trailing yang namanya move SL atau trailingnya secara keseluruhan. Nah ini untuk metodenya, strateginya, pada saat level pertama itu trailingnya lebih panjang daripada untuk trailing multinya. Trailing multi itu misalkan ada 5 buy, ketika sudah profit, itu ketika profit itu nanti SL-nya akan berubah menjadi 1 SL. Baik kelima-limanya itu mempunyai SL yang pada titik yang sama, yang mana kalau di total itu sudah profit. Dan itu terus akan berkembang sampai tak terhingga ya, bisa disetting tak terhingga atau terus aja SL itu bergerak. Seperti halnya stop loss plus pada trailing pertama. Kurang jelas bisa di chat saja ya. Kalau malu di chat everyone bisa japri, nanti saya akan jelaskan ulang. Karena yang mengikuti kan juga sudah mungkin sering ngikutin, jadi paham, ada yang belum, ada yang baru ya, seperti Pak Isman, saya belum tahu juga sering ikut webinar di tempat lain atau bagaimana, langsung tanyakan aja ya Pak Isman ya, nanti bisa chat aja. Baik, baik, baik. Terima kasih. Terus yang ini saya teruskan ya, saya lihat aja. Nah ini, ada buy agregat 5. Nah, ini sudah mencapai level 5. Berarti dia 0,5, 0,5, 0,5 sampai 5 kali buy-nya. Jarak-jaraknya ini ada buy in di harga ini, harga ini. Nah ini jarak-jaraknya nanti sudah ada yang atur ya. Ada aturannya ya maksud saya. Jadi ini level tertinggi sampai 5. Kita lihat lagi sampai berapa level tertinggi. Ini ada 6 ini. Jadi dia ada trade 6 kali pada satu arah pada bulan ini ya. Pada ini tanggal 12 kemarin ya. Terus kemudian terakhir, nah ini ada level 9 ternyata teman-teman. Oh ada 11 juga ada ini. Tapi belum out ini ya. Jadi masih floating. Nah, Mas mau nanya Mas, yang sell grade yang 10 sampai 11 itu dengan kondisi membeli satu aja nilainya ya? nilainya berbeda ini 4055 dengan 4315. Tapi itu saya lihat berarti selama berapa hari dia itu floating. Beli terus ya? Iya. Jadi berarti ini ada sudah sell in yang belum di close Pak. Kayak ini ada sell in 2 ini. Ini ada sell in 2. Jadi dia masih floating tapi belum terclose Pak. Oh itu betul belum terclose ya? Maksudnya seperti itu, dia sell lagi. Nanti dengan harapan ketika sell-nya pada titik tertentu dia bisa trailing, langsung clear all semua. Tapi dia tetap 0,5 ya lotnya? 0,5. Ini bedanya averaging dengan martingale. Kalau martingale ditambah lotnya. Oh martingale ditambah, kalau averaging tidak ya? Lotnya tetap. Nah, total profit ini ternyata ini sebulan saja, teman-teman. Sebulan saja. Ini bisa dicek, cross check ya pada tanggal ini benar nggak harga ini. Ini bisa di cross check karena datanya data beneran ya. Total profitnya itu 5.471 ini di total dari jurnal tadi. Dari total trade-nya 53 transaksi, terus kemudian win-nya, won-nya ya, ini won-nya ya, artinya profit-nya ya. Profit untuk sell-nya itu 85%, untuk buy-nya itu 69%. Ini profit. Jadi tetap buy maupun sell itu punya peluang yang lebih besar daripada loss-nya. Profit rate-nya 77% ya totalnya.
kemudian loss-nya 22%. Kerugian terbesar pada transaksi ini 478, kemudian rata-ratanya, ini keuntungan terbesar ya 478, kemudian rata-rata keuntungan 148. Nah, ini kerugian terbesarnya 976. Jadi kalau misalkan kalau kita sudah menjurnal seperti ini, kalau ketika suatu saat rugi langsung pada beberapa transaksi langsung rugi 976, kita sudah siap. Karena sudah sebelumnya kita sudah tahu datanya. Ini pernah loh metode seperti ini itu ruginya sampai 976. Bahkan secara total keseluruhan dan berturut-turut ini maksimum consecutive loss ya. Artinya rugi berturut-turutnya itu sampai 3.151. Maka dibutuhkan modal yang lebih besar gitu. Ini rugi akumulasi berturut-turutnya. Nah, kalau bisa dikatakan kalau kita rugi sampai sekian mungkin modal cuman 50 juta gitu, 5.000 kan pasti ya psikologisnya sangat terganggu. Ini saya gambarkan dari modal 10.000 ya. Maksimal rugi berturut-turut ini, kemudian rugi berturut-turutnya itu 2 transaksi saja. 2 transaksi sudah ruginya 3151. Untuk berturut-turut untungnya 8 kali. Nah, rule-nya untuk entry itu pakai MA-cross. MA-cross dengan settingan seperti ini, period 8, simple, open price. 15, simple, open price. Ini MA-cross itu artinya nanti saya jelasin ya. Ini MA pertama, ini MA kedua. MA pertama lebih fast ya. Lebih fast daripada MA kedua. MA kedua itu slow, lebih lambat ya periodnya. Terus filter entry-nya saya katakan tadi dengan ADX. ADX-nya levelnya 38 ya, dengan per 14 time frame-nya 1 menit. Bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika seperti ini, moving average cross, MA cross adalah strategi sederhana yang didasarkan pada persilangan 2 indikator standar fast dan slow. Dead cross itu apabila yang fast itu mengcross ke bawah, itu dead cross. Maka ini adalah sinyal sell. Begitu juga sebaliknya jika ada golden cross atau ketika fast MA itu mengcross, menyilang dari bawah ke atas. Inilah sinyal buy. Dan seterusnya. Ini ada MA8 ini ya dengan warna yang berbeda dengan MA15 itu. Jadi metode ini ketika ada cross seperti ini sell gitu. Ini dilihat dulu ADX-nya. ADX-nya apakah di atas 35 enggak levelnya? Kalau masih di bawah 35 dia tidak nge-sell. Demikian juga buy. Ketika ini ada persilangan buy, ADX-nya belum sampai di level di atasnya 35, dia tidak akan nge-buy. Ini filter. Nah, ini. Average Directional Index atau ada 2 indikator parameter lagi ya yang dinamakan Directional Movement Indikator atau DMA. Ini ada plus dan minusnya. Osilator tren yang menunjukkan arah tren dan kekuatannya. Ini yang terpenting adalah kekuatannya ini yang dipakai ya. Kekuatannya ini. Karena untuk masalah arah tren itu sudah diwakili oleh MA cross tadi. Ini ADX kita pakai untuk kekuatan trennya saja, kekuatannya saja. ADX itu ada dari ini ya, ini ada parameternya ya sampai 50 ini ya. Jadi yang dimaksud 35 tadi ketika MA cross yang di atas nanti nge-cross, kalau di bawahnya levelnya yang biru ini belum di atas 35 dia tidak approve, tidak confirm gitu. Ini diwakili oleh 1 garis ADX utama yang solid dan 2 garis putus-putus. Nah, garis putus-putusnya ini masih kita abaikan di sini karena sudah ada MA cross tadi. Praktek trading tool dan formula skema risiko. Nah, teman-teman, saya akan share ya, berarti 1 skema ya. Saya share sebuah formula ya. Ini
berguna untuk ngitung ya, ada di chat, silakan di-download. Oh, error karena terbuka kali ya. Saya tutup dulu. Saya send lagi. Skema. Nah, itu sudah terkirim ya. Mungkin teman-teman bisa cek di chat. Sudah satunya lagi, ya ini mungkin sudah pernah tak share, tapi mungkin penggunaannya belum ya. Ada sebuah trading tool, ya saya katakan ini trading tool aja ya, karena untuk membantu menganalisa dan sebenarnya juga bisa untuk langsung trading di demo ya. Untuk forward test juga bisa. Saya namakan step 31A. Nah, makanya ini ada passwordnya ya. Trading toolnya ada passwordnya. Teman-teman yang punya akun demo silakan di-share aja japri saya dan saya akan berikan passwordnya. Karena masing-masing akun itu punya password yang berbeda-beda. Nggak sama ya. Nah, setelah step V31A itu di-download, nanti teman-teman bisa dimasukkan di chat ya, di MetaTrader-nya, open data folder, nanti keluar mana nih? Oh, di kiri. Nah, ini ya. Keluar seperti ini, masukkan di folder expert advisor ini ya. Jadi open data folder masukkan di folder ini. Setelah dimasukkan folder ini ya, ini masuk seperti ini. Nanti navigatornya nanti di refresh ya. Ini klik kanan, advisornya klik kanan terus refresh, nanti dia akan muncul di sini. Setelah refresh muncul di sini, klik kanan, di tes. Begitu tes ini dilihat, nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul yang seperti ini pastikan 31A. Nah, kita mau cari statistik atau data dari pair apa, produk apa, Euro USD, mau emas juga bisa ya, mau di time frame berapa, periodnya berapa lama ya, bisa setahun, bisa 5 bulan, dan lain-lain. Modalnya kita simulasikan berapa. Nah, untuk visual mode ini nanti bisa lihat catnya. Kalau ingin cepat ini tanpa visual. Ya, kalau ingin lihat catnya bisa kita klik seperti ini. Nah, ini input ya, di kolom bawah ini ada input. Kemudian di sini masukkan passwordnya yang sudah saya kasih dari saya. Kemudian ini mode ordernya by MA ya. Terus SL-nya, stop loss-nya ini 100 atau 1000 poin ya dari level terakhir. Kemudian ini selalu pakai false, ini artinya MM itu untuk levelnya. Kalau di true berarti levelnya ini jalan. Ketika buy lagi sampai 16 kali. Buy. Nah, use trailing ini untuk khusus level pertama. Artinya kalau 25 itu ketika sudah mencapai 200 poin, maka dia akan mengunci atau SL plus-nya, SL-nya bergerak ke plus 50 poin. 5 artinya 50, 20 diartikan 200 poin. Nah, untuk agregat ini adalah trailing untuk keseluruhan trade. Misalkan ada 16 trade, 10 trade, 5 trade, semuanya di trailing. Ditentukan harga SL rata-rata yang mana ketika tersentuh SL itu semuanya akan terclose dan nilainya positif. Nilainya plus juga. Nah, trailingnya saya bikin pendek. Ketika mencapai 70 secara agregat seluruh transaksi itu, maka SL-nya akan mengunci plus 10 poin dari keseluruhan transaksi itu. Pakai filter ADX di true dengan period dan levelnya 35 ini saya contohkan saja time frame-nya 1 menit ya, biar lebih banyak transaksi dan bisa dilihat untuk demonya nanti. Level pertama kebetulan saya pakai 30 atau 300 artinya. Lotnya 0,1 semuanya, jaraknya semuanya 300 poin ya, sampai ke level 16. Kemudian settingnya moving average kita setting
Ya, SAR-nya tidak kita pakai ya, kita pakai moving average 8, cross 15, simple, dan open price. Nah, ini sudah cukup untuk kita bisa tes periode berapa kita tes. Nah, di situ nanti kita akan bisa melihat ya. Nah, ini kalau tes ini dengan visual ya. Hasil dari data-data ini nanti bisa untuk menentukan jarak idealnya berapa. Yang pertama itu. Stop loss-nya yang ideal itu nanti berapa. Sehingga kita bisa menganalisa risiko yang ada. Paling tidak kita siap dengan risiko yang ada. Sehingga kita bisa mengatur struktur permodalannya. Banyak sekali para trader-trader itu yang pokoknya ini kan katanya sakti ini strateginya. Jadi ya modal-modal dikit aja nggak apa-apa. Itu hanya sekedar mengira-ngira. Kira-kira nggak apa-apa gitu. Padahal nggak seperti itu ya teman-teman. Harus benar-benar dihitung dengan seksama. Ada Excel-nya, ada statistiknya seperti ini. Nah, ini kalau saya besarkan. Ini visualisasinya dari tes ini ya. Saya start lagi. Jadi ini ada start begini, ada bisa kita stop juga ya. Ini MA cross. Jadi misalkan dari bawah ke atas saya lambatkan seperti ini ya. Saya lambatkan seperti ini. Ini kan baru saja MA 8 nge-cross dari MA 15. Yang lebih fast itu nge-cross yang slow dari bawah ke atas, maka dia buy. Nah, buy ini tidak akan terapprove apabila levelnya ini di bawah 35. Misalkan ini 36 ya. Nah, 35 itu kira-kira segini deh. Nah, ini 36 Mas Yan. Bisa disorot seperti ini, nanti keluar keterangannya. Nah, ini 32. 35 segini. Ini bisa saya ulang ya, biar atau ini aja saya lihat. Nah, ini minus ini kan sell ini ya. Ada panah ke bawah ini sell. Kebetulan dia approve sell karena di bawahnya ini levelnya tentunya sudah memenuhi syarat gitu. Nah, yang buy di sini juga begitu ini. Nah, ini levelnya sudah memenuhi syarat. Nah, ini teman-teman jika nanti buy-nya ini ternyata minus dengan jaraknya 300 poin. 300 poin itu kalau 0,1 berarti 30. Minus 30 begitu dia akan buy lagi ketika ADX-nya sudah di atas 35. Jadi ketika buy itu tidak hanya sekedar jarak 300 buy lagi deh. Tidak, tapi tetap ada satu indikator parameter sekali lagi untuk kita wajib mengamati agar lebih akurat. Jadi tidak sekedar buy. Sehingga nanti jaraknya juga macam-macam. Bisa ketemunya bisa 350 poin, bisa 400 poin, bisa mungkin 301 poin, tapi nggak mungkin jaraknya ada di bawahnya 300. Karena sudah patokan paten tool trading tadi menyatakan harus di atas 300. Nah, ini kalau kita pasang 16 level, kita buat 2 tahun terakhir, kita bisa menganalisis, oh ternyata kalau saya buy-nya sampai 5 kali, nanti saya akan mengalami kebangkrutan sekian. Gitu. Itu saya. Yang saya send lagi salah satunya adalah skema tadi ya. Saya akan tunjukkan. Skema loss dan profit. Nah, ini juga cukup membantu teman-teman. Keliru. Skema profit ini ya. Ini juga cukup bisa membantu teman-teman untuk bisa menghitung ya secara manual ya. Menghitung secara manual. Ini sudah saya pasang di sana inputnya. Ini input jarak. Bisa 100 semua, bisa juga nanti inputnya dibuat berbeda-beda juga bisa. Misalnya ini saya buat 300 semua ya bisa enter. Nah, di sini langsung 300 semua. Nah, di sini langsung berubah semua. Loh, ternyata kok jadi minus semua. Berarti
Mungkin lotnya kurang atau targetnya TP-nya berapa, ini kurang. Nah, ini ada target point di masing-masing ini juga ada ya di tool trading ini tadi ya. Di sini bisa diisi level 14 targetnya berapa, level 15 targetnya berapa. Nah, kalau target ini poinnya jangan diubah lagi ya. Misalkan kalau kita mau 300 poin ya tulis 300 poin. Tidak seperti yang ring itu tadi. Kalau ring kita mau 300 poin berarti tulisnya cuma 30. Tapi kalau untuk target ingin 300 poin targetnya 300 beneran ya. Nah, ini menggambarkan kalau di Excel-nya itu, jadi ini secara manual maupun secara otomatis saya sudah siapkan tool-nya. Jadi jarak yang ideal berapa? Misalnya kita jaraknya 100 sehingga nah di setiap levelnya ketika memenuhi target yang ada, ini profitnya sudah ada semua di sini. Kok kurang banyak profitnya, tinggal tambah aja targetnya di sini. Misalkan ini buat 800 kayak, buat 500 kayak, ini bisa berubah dengan otomatis. Nah, terus yang di sini ini adalah kelipatan untuk martingale-nya. Ini kan kebetulan untuk averaging berarti 1 semua. Artinya tidak dikalikan sekian. Kalau misalkan ini saya ubah menjadi 1,2 gitu. Nah, jadi lot yang pertama dikalikan 1,2. Lot yang sebelumnya dikalikan 1,2. Bertambah ini martingale nanti. Nah, kan profitnya jadi banyak nih. Nah, 3.000 sekian. Profitnya banyak, tapi resiko total risk-nya juga jauh lebih banyak ini. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi saran saya jangan ngawur. Semuanya ada perhitungannya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Punten Pak Yoyo. Gimana Pak Herman ya? Iya Pak Yoyo, mau nanya Pak. Iya. Pak, yang tadi contoh backtest itu kan Bapak ada bilang bahwa buy-nya level kedua akan dieksekusi pada saat ADX levelnya di atas 35 ya Pak. Padahal waktu level pertama udah terlewati, dia arah golden cross-nya turun. Nah, kemudian setelah golden cross turun, nanti dia ada golden cross naik dan ADX 35, itu baru buy level kedua dilakukan begitu Pak, oleh si tools-nya ya Pak ya? Ya, betul Pak. Jadi ketika level 2, 3, 4 berjalan, dia tidak mempertimbangkan MA cross. Yang dipertimbangkan adalah penentuan jaraknya dan ADX saja. Tapi pada level pertama belum ada averaging, dia memakai MA cross gitu. Begitu Pak Herman. Oh, jadi maksudnya Bapak waktu MA cross itu hanya di level pertama aja ya Pak? Betul. Oh, jadi level L kedua dan selanjutnya itu tidak melihat Jarak MA cross, tapi dia melihat jarak dan ADX. oh maksudnya jarak terpenuhi, tapi ADX juga harus masuk kriterianya begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oh, oke. Terima kasih Pak Yoyo. Oke, terima kasih kembali. Ya, silakan di-download ya. Untuk passwordnya bisa Japri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa diselesaikan. Silakan Bu Desta. Oke, terima kasih Pak Yoyo untuk paparan materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya di rumah. Untuk sesi selanjutnya minggu depan ya tentunya ya setiap hari Kamis buat teman-teman yang baru gabung hari ini. Jangan lewatkan juga kita setiap hari Kamis ada